الله تعالى وبركاته. الحمد لله الذي فرض علينا تعلم شرائع الإسلام ومعرفة الصحيح ومعاملة فسيدها لتعريف حلال والحرام، وجعل مال من علم ذلك وعمل به خلود في دار السلام، وجعل ما شرع من خلافه وعصاه دار انتقام. أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له المن بنعم الجسام، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للأنام، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه برة الكرام. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين متلازمين بدوام الملك له، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. أما بعد، أيها الآباء إخوان مستمعين حاضرين رحمن ورحمكم الله. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam limpahan rahmat, nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmatul Islam, nikmatul iman, nikmat kita dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nikmat hidayah, inayah, taufik, wasihah wal afiyah. Begitu juga salat serta salam dan intinya kita haturkan, hadiahkan kepada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya hingga akhir zaman. Ya ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan di dalam pelajaran ilmu fikih dalam madhab Imam Syafi'i, dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, di dalam kitab Sulamul Taufiq yang dikarang oleh Imam Abdullah bin Husain bin Zahir, dan syarahnya kitab Mirqatus Syuhud At-Tasdiq yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Umar Al-Badani rahimahullah. Dalam pembahasan terakhir kita membahas tentang masalah syarat sahnya sholat. Dalam pembahasan tentang masalah syarat sahnya sholat, kemarin kita sudah bahas tentang masalah satru aurat, istiqbal qiblah, menghadap arah kiblat. Sebagaimana kemarin kita sudah bahas, menghadap arah kiblat merupakan syarat sahnya sholat. Ketika sholat, maka kita dianjurkan untuk menghadap arah kiblat dengan dada kita. Menghadap kiblat ini dengan dada kita. Jika tegak, duduk, tidak miring. Jika telentang, kepala kita yang dihadapkan arah kiblat, kakinya ke sana. Jika memungkinkan. Jika tidak memungkinkan, maka akhmash, lekukan kaki kita yang kita hadapkan arah kiblat. Dan menghadap arah kiblat ini mayoritas dalam mazhab Syafi'i ainul kiblah, ain daripada Ka'bah, ain daripada Ka'bah. Jika dekat secara yakin, kalau tarik benang merah ketemu Ka'bah, bagian dari Ka'bah ada gitu. Jika kita tidak melihat Ka'bah, artinya kita jauh, maka dhon, sangkaan kuat. Jika ditarik benang, itu menghadap arah Ka'bah gitu arah. Ini kalau tarik benang, harus menyentuh bagian dari Ka'bah. Itu dhon, sangkaan kuat. Artinya menurut pendapat ini, miring kanan sedikit, miring kiri sedikit, hukumnya tidak sah. Ini pendapat yang mengatakan ainul Ka'bah. Lalu ada pendapat yang kedua,
yang mengatakan jihad arah Ka'bah. Arah Ka'bah itu ke sana. Jadi kata ulama ada yang mengatakan bahwasanya 90 derajat ke kanan dan ke kiri itu diperbolehkan. Artinya kalau Ka'bah ke sana, miring sana kanan sedikit, miring kiri sedikit, menurutnya mengatakan jihad arah Ka'bah, hukumnya sah. Mengatakan. Jadi kalau seandainya kita baca di masjid kan sejadah tidak diangkat-angkat, mantap seperti itulah. Maka menurut pendapat yang pertama lebih baik, yaitu apa? Ainul Ka'bah. Mengatakan. Kalau cak di rumah kan mentang sejadah itu kadang miring kanan sedikit, miring kiri sedikit. Menurutnya mengatakan Ainul Ka'bah, hukumnya tidak sah sholat kita. Tapi yang mengatakan jihad arah Ka'bah tidak apa sah sholat kita. Kemarin sudah panjang lebar kita membahas tentang masalah kiblat. Kemudian yang kedua adalah dukhul waqt. Ma'rifat dukhul waqt mahdud syar'an yajinan dhannan. Mengetahui sudah masuk waktunya sholat secara syariat, mahdud, batasan-batasan di dalam waktu sholat itu. Ketika hendak sholat kita harus sudah mengetahui secara yakin, becak gelap, becak ini kan gelap lah, yakin gitu, sudah masuk waktu maghrib dengan tenggelam matahari. Apalagi kita di pinggir pantai misalnya, nengok tempat tenggelamnya matahari, itu yakin. Kita nengok nian, tahu nian, yakin itu 100%, yakin itu bukan perasaan, yakin itu ilmu. Ingat-ingat, sering ana sampaikan, yakin itu bukan perasaan, yakin itu tahu betul. Kita sudah tenggelam, masuk waktu maghrib, yakinan dikatakan. Atau dzan, sangkaan kuat. Atau dzan, sangkaan kuat. Sangkaan kuat itu misalnya zuhur. Nengok kita tegak, sudah ada bayangan, sudah. Kalau kita tahu itu dzan. Dzan juga seperti contohnya apa? Ayam berkokok yang sudah menjorot. Ayam itu berkokok terus jam berapa? Jam 5 masalah. Jam 5 subuh. Itu dzan, sangkaan kuat. Nah, ini ayam kokok sudah masuk waktu waktu subuh dikatakan. Itu cukup kata ulama. Berbeda kalau seandainya kita sholat belum masuk waktu sholat. Jika kita sholat belum mengetahui, bukan belum masuk waktu sholat, belum mengetahui masuk waktu sholat, dikatakan sholat kita, Allahu Akbar, pas sholat kita baru tahu masuk belum, baru sadar kita masuk belum waktu sholat, ingat jam kita, oh sudah masuk, tidak sah sholat kita. Kenapa tidak sah? Karena syarat sahnya sholat, syarat sah ini harus kita lakukan sebelum sholat. Beda kalau rukun. Rukun itu di dalam sholat. Kalau syarat itu harus kita penuhi sebelum kita melangkah ke dalam sholat. Itu syarat namanya. Makanya syarat sahih sholat sudah mengetahui masuk waktu sholat. Syaratnya kita lakukan sebelum sholat. Kita tahu dulu. Jika di dalam sholat baru kita mencari tahu, maka hukum sholat tidak sah. Walaupun waktunya sudah masuk. Walaupun waktunya masuk. Baca tadi, Allahu Akbar. Masuk belum itu? Ingat jam 1 sudah. Oh sudah masuk. Tidak sah sholat kita. Kenapa ketika sholat kita belum tahu masuk waktu sholat? Tidak mengetahui masuk waktu sholat. Kemudian jika kita sudah istihad, sudah mencari masuk di waktu sholat, ternyata sudah mencari ini, sudah istihad, nengakan ayam kokok dan segala macam. Ternyata sholat kita tadi sudah lewat waktunya. Sudah lewat waktunya. Misalnya ternyata itu sudah jam 7 pagi sholat. Yang kau tadi masih subuh. Ternyata jam 7 pagi. Maka hukum sholat tadi hukum sah, jatuhnya qadaan, bukan adaan. Paham? Jatuhnya qadaan. Sah sholatnya, tidak ada masalah. Berdosa tak? Tidak berdosa. Kenapa? Karena sudah istihad. Masalah contohnya wong yang dipenjara bawah tanah, dia tidak ngerti, tidak paham, tidak tahu dia. Sehingga dia istihad. Kalau masuk waktu zuhur, asar, maghrib, isya tahu dia. Tapi pas subuh karena dipenjara di bawah tanah dia tidak tahu. Cuma mengira bunyi ayam deh. Ternyata setiap bunyi ayam tersebut ternyata itu jam 7 pagi. Menyatakan. Maka hukumnya sah sholatnya, jatuhnya
qadaan. Atau sebaliknya, ternyata salat yang dilakukan sebelum masuk waktunya. Punya ayam koko, pikir dia subuh, ternyata masih jam 4 subuh. Masih jam 4 subuh. Maka otomatis salat itu menjadi salat sunnah mutlak. Hukumnya jatuhnya salat sunnah mutlak. Paham? Kalau dia dak kati qadaan. Kalau dia dak kati qada subuh. Contoh, orang salat, Allahu Akbar, nyangka sudah masuk kan istihad ini. Allahu Akbar, ternyata ya Allah, jam 4 belum salat subuh, belum adzan. Anak pikir sudah adzan ini. Nah, sudah salat subuh kan ini. Apa hukum salat subuh ini? Dikatakan, anak sudah istihad, sudah berusaha untuk mencari waktu salat. Dikatakan, beda kalau tidak mencari waktu salat, tidak sah sama sekali salatnya. Ini sudah berusaha untuk mencari waktu salat. Maka hukumnya kalau anak tidak pernah meninggalkan salat subuh, maka subuh tadi jatuhnya salat sunnah mutlak. Tapi jika anak pernah dulu meninggalkan salat subuh, maka otomatis subuh itu jadinya qadaan. Paham? Paham hukum ini? Paham. Teka-tekinya, ada pertanyaan teka-teki. Dia dipenjara di bawah tanah selama 20 tahun. Dia dipenjara di bawah tanah selama 20 tahun. Salat subuh. Setiap subuh dia mendengarkan bunyi kokoan tersebut. Ternyata subuh tersebut ayam kokoan pas pada hari itu dia keluar, baru tahu ternyata kokoan subuh yang dia biasa dengar itu jam 4 pagi. Belum masuk waktu subuh. Belum masuk waktu subuh. Pas keluar, ya Allah, ternyata setiap subuh yang aku lakukan ini belum masuk waktu subuh. Menyatakan, berapa banyak dia harus mengqadha salatnya? Berapa banyak dia harus mengqadha salatnya? Cukup sekali be. Kenapa cukup sekali? Subuh pertama tidak sah, subuh kedua sah tak? Jatuhnya apa? Qadhaan yang kemarin. Subuhnya jatuhnya qadhaan kemarin. Yang tidak sah itu tinggal apa? Subuh tadi. Subuh terakhir. Subuh yang dia lakukan itu qadha kemarin. Subuh yang dia lakukan itu jatuhnya qadha kemarin. Berarti subuh ini dia belum melakukan salat. Berarti dia tinggal qadha sekali be. Paham? Karena apa? Otomatis. Otomatis. Makanya menyebutkan adaan dan qadhaan itu hukumnya adalah sunnah, tidak wajib. Menyebutkan adaan dan qadha itu untuk menentukan salat itu jika dilakukan di waktu pertama jatuhnya adaan, jika dilakukan yang kedua kalinya jatuhnya qadhaan. Contoh, ana belum salat maghrib, ana punya qadha maghrib. Ana punya qadha maghrib. Kemarin belum salat maghrib. Ini nak salat maghrib. Masuk waktu maghrib. Ana niatnya usalli fardha maghribi. Allahu Akbar. Setelah salam, pertanyaan, itu adaan apa qadhaan? Adaan apa qadhaan? Adaan apa qadhaan? Ana salat maghrib lagi yang kedua. Usalli fardha maghribi. Allahu Akbar. Yang kedua itu adaan apa qadhaan? Jingo. Hukum salatnya tadi itu. Jika maghrib yang dilakukan itu tanpa adanya uzur, sengaja meninggalkan salat maghrib, maka otomatis yang salat yang pertama itu jatuhnya qadhaan. Salat yang kedua jatuhnya adaan. Atau sebaliknya, uzur meninggalkan salatnya. Yang pertama jatuhnya adaan, yang kedua jatuhnya qadhaan. Paham? Kalau yang pertama qadhaan sama Nabi. Salat maghrib dulu, usolli fardhu maghribi qadhaan. Allahu Akbar. Nah, otomatis yang pertama itu qadhaan. Lalu yang kedua jatuhnya adaan. Paham? Paham ya? Itu di dalam syarat sahih salat, sudah masuk waktu salat. Kemudian di dalam derajat
masuknya waktu sholat ini, yang pertama ilmu binafsi, tahu nian sudah masuk waktu sholat. Mengetahuian sudah masuk waktu sholat. Dengan apa? Dengan tahunya tenggelam matahari atau nengok jam. Jam 7 masuk waktu maghrib. Masuk waktu maghrib jam 7. Masuk. Tahunya kan? Ini ilmu. Tahu betul. Pengetahuan. Dengan ilmu. Yang kedua dengan istihad. Dengan istihad itu dengan apa? Masalah seperti dengan suara ayam tadi, ayam berkokok tadi. Dengan ayam berkokok tadi. Waktu subuh masalah. Dengan ayam kokok, ayam mujarab tadi. Mujarab itu artinya sudah terlatih. Setiap berkokok dia itu jam 5. Setiap kokok jam 5. Berarti sudah masuk waktu subuh. Itu dengan istihad kita mencari. Makanya sunnah melihara ayam berkokok, ayam apa? Jantan. Ayam jantan warna putih sunnah. Hukum melihara ayam jantan putih itu sunnah. Kalau ayam berkokok itu dalam riwayat sebutkan dalam riwayat bahasanya apa yang disebutkannya? Yang disebutnya ya ghafilun udhkurullah, wahai yang lalai, berzikirlah kepada Allah. Makanya ketika dengan ayam berkokok kita disunahkan berzikir la ilaha illallah. Jadi kalau dengan ayam berkokok la ilaha, ingatkan kita orang lalai, berzikirlah kau sama Allah, ingatlah kau kepada Allah, la ilaha illallah. Paham? Kalau dengan khimar keledai maka dianjurkan kita ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kenapa? Ingat syaitan. Ingat syaitan. Kemudian yang ketiga apa? Taglid. Taglid itu ngikutin uang yang tiga yang kenal dengan istihad. Misal contoh, kita tak tahu, kita tak punya jam. Hanya gitu. Masuk belum ya sholat waktu ini? Paham? Kita tak kata jam. Masuk belum sholat? Maka kita taglid. Melok uang yang tahu. Oh, kata uang yang tahu. Oh, sudah masuk. Sudah masuk. Boleh taglid ini. Kapan kita boleh taglid ini? Syaratnya kalau kita tidak kata, tidak baca istihad. Tidak baca. Kalau taglid kepada yang tiga tidak ada masalah. Dikatakan. Kalau kita tidak baca istihad, tidak tahu waktu, maka kita boleh taglid. Boleh cari tahu orang lain. Tapi kalau yang kita tanya ini juga istihad, sama-sama di penjara bawah tanah. Nanya waktu subuh masuk tuh? Sudah masuk. Dari mana kau dengan ayam? Kita tidak tahu. Ngapa baca dengan ayam sudah masuk? Ngapa baca dengan ayam sudah masuk? Karena aku tahu ayam ini kokok jam 5 pagi. Boleh kita belai dia. Kita tidak baca. Kita tidak baca istihad, boleh belai. Tapi kalau kita baca istihad, tak boleh belai dia. Cari dia istihad dia kita. Kalau kita baca istihad, baca nyari waktu dia, tidak boleh kita nanya kepada orang yang juga mencari masuk waktu sholat. Tidak boleh. Orang yang baca istihad harus istihad dia. Paham? Dalam syariat, orang yang istihad itu tidak baca. Melok kepada orang yang sama-sama istihad tidak baca. Makanya di dalam ilmu fikih, dalam syariat, para sahabat-sahabat itu tidak baca, bertanya kepada sahabat yang lain, mengikuti hukum dengan sahabat yang lain, tidak baca. Kenapa tidak baca? Karena dia nengok Rasulullah langsung. Karena sama-sama baca nengok Rasulullah. Jadi yang nengok Rasulullah kunut dengan yang nengok Rasulullah tidak kunut, dua ikut sahabat ini tidak boleh melok. Yang si kok tak boleh melok yang sebulan tak boleh melok sebulan. Kenapa tak boleh melok? Sama-sama istihad dia sudah nengok Rasulullah. Yang sebulan, aku nengok Rasulullah, kunut.
Nah, kok aku nengok salat Rasulullah tidak kunut. Masalah. Kau milih aku, tidak kau milih aku, tidak boleh dalam syariat. Masing-masing. Masing-masing. Makanya istihad itu mengerahkan kemampuan untuk mencari apa yang dimaksud, apa yang dituju. Itu istihad, katakan. Nah, makanya istihad itu dibenarkan dalam syariat. Jika dia benar dengan ilmunya, dia istihad dengan ilmu, jika dia benar, maka dia dapat 2 pahala. Jika dia salah, maka dia dapat sikap pahala. Paham? Makanya dalam riwayat hadis Rasulullah SAW mengatakan, seorang hakim jika dia istihad dengan ilmunya lalu menghukum suatu perkara, jika dia benar dia dapat 2 pahala, jika dia salah dia dapat sikap pahala. Paham? Paham ini? Artinya pertanyaannya, hakim ini jika dia menghukum uang ternyata salah hukum tersebut, berdosa tak dia? Berdosa tak? Berdosa tak? Tidak. Betul lah hakim itu dalam syariat. Dia menghukumi dengan ilmunya, dengan pengetahuannya, dengan istihadnya, diketok palu, ternyata salah hakim itu. Pertanyaannya, hakim itu betul atau salah? Betul. Disalahkan dalam syariat? Berdosa tak? Tidak. Dapat berapa dia pahala? 1. Faham hukum ini? Itulah yang terjadi kepada para sahabat ketika terjadinya peperangan Siffin atau peperangan Jamal, peperangan antara Rasul Sayyidina Ali dengan istrinya Rasulullah, Siti Aisyah radhiyallahu anha. Perang karena menuntut darah Sayyidina Utsman. Paham? Sayyidina Ali ini perang sahabat, perang dengan sahabat. Karena mereka sama-sama istihad. Siti Aisyah dengan para sahabat yang lain istihadnya menuntut darah Utsman, Sayyidina Ali dengan istihadnya untuk menghentikan penuntutan akan Sayyidina Utsman. Begitu juga yang terjadi kepada Muawiyah, sahabat Rasulullah, berperang dengan Sayyidina Ali. Sahabat ini banyak yang meninggal di dalam perperangan tersebut. Bukannya perang cuma sekali kata-kata, berperangnya banyak sahabat yang mati di dalam peperangan tersebut. Sahabat sama sahabat. Istihad masing-masing para sahabat itu. Walaupun akidah Sunnah wal Jamaah menentukan, ulama mengatakan kebenaran itu ada pada pihak Sayyidina Ali. Menyatakan setelah selesai sejarah itu dihukumi baru. Pas istihad itu tahu tak Sayyidina Ali dengan Siti Aisyah, tahu tak? Tak tahu. Dulu mana ada HP, kalau ada HP apa cah mana betul kan? Emak kabar-kabaran dulu mana ada ngutus wong fitan tak ada untuk tabayun, sulit. Luar kota ini, bukan satu kota, fitnah di mana-mana pada saat itu. Sampai Sayyidina Utsman pun terbunuh. Sayyidina Utsman terbunuh itu karena fitnah pada saat itu. Menyatakan. Makanya akidah kita ahli sunnah wal jamaah tidak boleh membicarakan mereka ini. Sahabat sama sahabat ini tidak boleh. Kenapa? Karena dalam syariat istihad itu dibenarkan. Makanya dalam kaidah akidah ahli sunnah wal jamaah, wa ma jarra baina sahabatin naskutu anhu wal istihad nuthbitu. Apapun yang terjadi di antara para sahabat naskutu anhu, kita wajib diam. Tak boleh kita berkomentar. Tak boleh berkomentar memojokkan salah sikapnya. Tak boleh. Kenapa? Karena istihad itu ditetapkan, dibenarkan dalam syariat. Seperti hakim tadi. Hakim tadi salah tak? Salah tak? Boleh tak? Tidak, tak boleh kita mengatakan gila hakim. Yang sudah di penjara ternyata salah. Tidak boleh. Kenapa? Kalau syariat dibenarkan, tidak ada yang salah. Makanya apa yang terjadi antara sahabat naskutu
diam gitu, tidak boleh membicarakan mereka. Istihadnya begitu, istihad mereka itu dibenarkan dalam syariat. Membicarakan apa? Membicarakan dengan memojokkan salah satunya. Jadi hati-hati jika ada yang menceritakan sejarah lalu memojokkan salah sikoknya, itu tidak dibenarkan dalam syariat. Tidak usah kita dengarkan. Paham? Dengarkan. Itu yang harus kita paham. Kenapa? Dalam syariat istihad itu penting. Makanya istihad sama istihad boleh taklid tak? Boleh melek tak? Tak boleh. Sama-sama baca istihad, ya istihad masing-masing. Makanya cak kiblat kemarin kan sudah kita bahas. Yang siko istihad di tengah hutan ini. Siko istihad arah kiblat sebelah kiri. Yang siko istihad arah kiblat sebelah kanan. Dua ekor ini baca tak berjamaah sholatnya? Baca. Kenapa? Karena siko ini istihad baca dengan apa? Dengan bintang. Yang siko ini baca istihad dengan apa? Dengan angin. Maka dua-duanya tidak boleh istihad melek yang ngomong yang lain. Kenapa? Karena sama-sama baca istihad. Kecuali yang salah sikonya tidak baca, boleh melek taglid baru. Itu yang dalam syariat. Makanya bisa kita pahami. Imam Syafi'i murid daripada Imam Malik. Imam Malik murid daripada Imam Abu Hanifah. Imam Ahmad bin Hanbal murid daripada Imam Syafi'i. Kenapa murid tidak melek guru? Boleh murid melek guru? Hah? Boleh Imam Syafi'i melek pendapat Imam Malik? Boleh tak? Tak boleh. Kenapa tak boleh? Karena mereka ini ulama-ulama mustahid. Yang langsung istimbatnya dari Quran dan hadis. Langsung mengeluarkan fatwa. Boleh melek pendapat? Tak boleh, karena istihad mereka. Itu yang dikenal dengan ulama mustahid. Yang dikenal mustahid mutlak. Makanya mustahid mutlak itu tak boleh melek pendapat yang lain. Makanya ulama-ulama di dalam mazhab Syafi'i ini banyak yang kalibernya sama seperti Imam Syafi'i itu banyak. Apa mereka mengikuti pendapat Syafi'i? Tidak. Mereka katakan apa? Pendapat Syafi'i itu mencocoki dengan pendapat kami. Bukan pendapat kami cocok dengan pendapat Syafi'i, bukan. Paham bahasanya? Pendapat Syafi'i itu cocok dengan pendapat kami. Bukan pendapat kami ini cocok dengan pendapat Syafi'i, bukan. Artinya pemahaman dia lebih melebihi pemahaman Imam Syafi'i. Lebih mengetahui duluan daripada pemahaman yang dia tahu daripada Imam Syafi'i. Sehingga dia katakan pendapat Syafi'i itu cocok dengan pendapat kami. Karena apa? Sudah punya pendapat dewek, baru dia baca pendapat Syafi'i. Oh, cocok pendapat Syafi'i dengan pendapat kami. Bukan pendapat kami ini sama dengan pendapat Syafi'i, bukan. Artinya dia tahu dulu pendapat Syafi'i, lalu dia mencari pendapat dewek. Oh, berarti cocok pendapat Syafi'i dengan pendapat kami ini cocok dengan pendapat Syafi'i. Bukan kayak itu. Paham bahasanya? Pendapat Syafi'i itu cocok dengan pendapat kami. Maka ini mustahid mutlak galau. Makanya mereka tuh dikenal dengan apa? Ashabu Syafi'i. Ashab, kawan-kawan Syafi'i. Nah, dikatakan. Kenapa? Karena ulama-ulama. Makanya mazhab Syafi'i ini, ulama-ulama mazhab Syafi'i ini seperti rumah korupsi. Rumah korupsi untuk menghukumi syariat. Makanya banyak pendapat-pendapat Syafi'i itu dilemahkan oleh ulama-ulama di dalam mazhab Syafi'i. Banyak. Contohnya apa? Contohnya salawat kepada keluarga Nabi di dalam sholat. Salawat keluarga Nabi di dalam sholat, Imam Syafi'i mengatakan hukumnya wajib. Tidak kita baca, tidak sah sholatnya. Tapi ashabu Syafi'i, ulama-ulama yang ada dalam Syafi'i mengatakan tidak wajib. Makanya dinamakan sunnah abad, salawat kepada keluarga Nabi. Jika Allahumma sholli ala Muhammad, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, syarat sholatnya sah menurut mazhab Syafi'i. Tapi menurut Syafi'i tidak sah. Paham? Wow. Jadi jangan gitu. Oh, Imam Syafi'i imamnya lagi tidak dipelok. Paham tak? Karena ulama-ulama yang ada dalam mazhab Syafi'i ini kalibernya sama seperti Imam Syafi'i. Mereka itu mustahid mutlak. Makanya mereka tidak baca melek Syafi'i itu tidak baca. Karena bukan mereka ulama-ulama mustahid. Sehingga mereka itu mengatakan pendapat Syafi'i itu sama seperti pendapat kami. Mengatakan sehingga mereka berada nama. Makanya Imam Al-Haddad, Abdullah bin Abdul Haddad, beliau mengatakan apa? Kalau aku tidak punya adab, tidak punya malu kepada kakek-kakekku, aku akan buka madhab dewek. Madhabnya Al-Haddadi. Ini katakan bukan Syafi'i.
Al-Haddadi, kan. Tapi ihtiram, dia sangat memuliakan kakek-kakek dia yang bermadzhab Syafi'i, maka dia mengatakan, aku berada dalam madzhab Syafi'i. Makanya mengkuatkan dalam pendapat madzhab Syafi'i. Itu yang kita harus pahami. Walaupun mereka ini kalibernya sama seperti Imam Syafi'i, walaupun Imamul Haddad. Bayangkan Imamul Haddad itu. Imamul Haddad itu kurang lebih 400 tahun yang lalu. 300-400 tahun yang lalu meninggal. Kan? Imam Syafi'i 150 lahir, 200 meninggal. 204 Hijriah. Jangan jauh 10 abad yang lalu. Kan? Artinya kan Imamul Haddad itu di zaman Imamul Haddad dengan Imam Syafi'i itu mungkin 8 abad jauhnya. Imamul Haddad ini ulama mutaakhirin, tapi luar biasa. Luar biasa. Mereka itu dikenal dengan mustahid mutlak. Dan bukan hanya beliau, banyaknya. Ahmad bin Hasan Al-Attas dan yang lain-lain, banyak. Wong yang berkaliber sama seperti Imam Syafi'i. Mereka itu mustahid mutlak namanya dalam hukum fikih. Tak baca taklid ke pendapat lain, tidak baca. Sampai mereka ini Syafi'i punya madhab, kami pun punya madhab. Sampai seperti itu yang mereka katakan. Itu di dalam masalah menentukan masuk waktunya sholat. Kemudian Islam. Islam ini merupakan syaratul ibadah. Islam itu merupakan syarat ibadah. Jadi syarat sahnya sholat harus Islam. Begitu juga suratul wujub, syarat diwajibkan seorang itu harus Islam. Pengecualian. Ibadah ini dibagi. Ada yang sifatnya ibadah badaniyah, ibadah yang menggunakan badan. Yang kedua ada ibadah qalbiyah, ibadah hati. Yang ketiga ada ibadah maliyah yang sifatnya harta. Ini beda. Kalau ibadah badaniyah dan qalbiyah itu syaratnya Islam. Paling afdal ibadah itu ibadah qalbiyah. Yang paling afdal ibadah itu adalah ibadah hati. Ibadah itu apa artinya? Ibadah itu kan bahasa Arab. Bahasa Indonesia apa itu? Penghambaan. 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 Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk penghambaan kepada Allah. Ibadah itu adalah penghambaan kita kepada Allah. Jadi kita pahami. Kalau ibadah itu baca bahasanya ya biasa dia ibadah. Tapi kalau penghambaan kita paham ini menghamba kepada Allah. Mengatakan menghamba kepada Allah. Mengatakan. Ibadah penghambaan yang paling afdal itu kepada Allah, itu adalah penghambaan hati. Ibadah hati yang paling afdal itu adalah iman. Keimanan. Mengatakan. Iman kepada Allah. Mengatakan. Yang lebih afdal lagi yakin. Mengatakan. Keyakinan kepada Allah. Yakin itu adalah iman kullu. Iman keseluruhan itu adalah yakin. Mengatakan. Iman keseluruhan itu adalah yakin. Mengatakan. Kalau kita ini derajatnya iman, makanya iman itu dibagi jadi 3. Ada iman yang terus naik, imannya para nabi, para syuhada, orang-orang salihin, para wali-walinya Allah terus naik. Ada imannya mantap, imannya para malaikat. Ada iman yang naik turun. Imannya siapa? Kita. Imannya naik turunnya. Kita bab mati naik imannya Allah. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Habis keluar itu lupa lagi dah, ngelolo lagi, bangun lagi, maksiat lagi dah. Makanya kadang naik, kadang turun. Ini katakan. Paham? Kadang naik, kadang turun. Naiknya iman itu dengan apa? Dengan ilmu, pengetahuan, syariat, duduk dalam majlis ta'lim.
tanpa kita sadar naik iman kita, naik. Cek ini, cek itu, ternyata seperti ini, ternyata naik terus keimanan kita kepada Allah. Apalagi cerita bab mati, tambahnya, ya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah, kebanyaknya dosa. Belajar tentang bab sombong, ujub dan yang lain, ya Allah, astagfirullahaladzim. Ada galau di dalam diri ini yang cek itu, naik imannya. Balik dari situ lupa lagi, turun lagi, turunnya main apa? Maksiat, kebodohan. Makanya hati-hati, iman itu nikmat. Makanya bisa turun, bahkan na'udzubillah, teman na'udzubillah lah, bisa hilang. Bukan turun lagi, bisa hilang. Makanya kalau kita tidak pandai menjaga iman itu bisa hilang. Jangan salah. Makanya menjaga iman itu dengan cara apa? Duduk majlis, mengetahui batasan-batasan seorang bisa murtad, itu menjaga keimanan kita. Jadi ada yang pol, Sayyidina Ali yakin namanya. Kata Sayyidina Ali apa? Lau kashifal ghita masdadu yaqinan. Kalau Allah bukakan hijab ini, dunia ini, Allah bukakan hijab penghalang ini, Allah tampakkan surga, neraka, adab kubur, nikmat kubur, tidak bertambah keyakinan aku kepada Allah. Tidak akan bertambah keyakinan aku kepada Allah. 100%. Itu yakin. Al-iman kullu, keimanan keseluruhan. Kalau kita ini kan mimpi mati, bukan main, ya tak? Tahajud kita sisip dikit, ya tak? Baru mimpi mati gitu, ya tak? Besok langsung cepet-cepet sedekah gitu. Kenapa mimpi semalam mati aku? Ayo besok subuh, ya Allah, sampai nangis-nangis gitu. Baru mimpi mati, ya tak? Artinya kita, Sayyidina Ali, kalau Allah bukakan hijab ini tidak bertambah keyakinan. Pol 100%. Nah itu adalah ibadah qalbi, ibadah hati, ikhlas, tawakal, ridho, sabar. Itu iman ke hati kalau itu. Kemudian ada iman itu, ibadah itu yang sifatnya apa? Badaniyah, badan, sholat, puasa, itu sifatnya ibadah badaniyah. Ini syaratnya Islam. Lalu yang ketiga, ibadah maliyah. Nah, ibadah maliyah ini tidak disyaratkan Islam. Contoh, orang kafir yang memiliki hamba sahaya seorang muslim. Ketika Ramadan, diwajibkan bagi muslim itu untuk mengeluarkan zakat fitrah. Zakat fitrah itu, zakatnya siapa yang wajib mengeluarkan? Tuannya. Karena hamba saya itu tidak memiliki harta. Tuannya yang wajib mengeluarkan zakat fitrah karena kewajiban nafkah. Kewajiban nafkah. Yang memberikan nafkah yang wajib mengeluarkan. Jika dia memiliki hamba saya seorang muslim, maka yang wajib mengeluarkan si kafir tadi. Zakat fitrah si hamba tersebut. Sah. Kan ibadah itu, zakat fitrah itu sah, karena sifatnya ibadah maliyah, ibadah harta. Paham? Itu diperbolehkan. Makanya pengecualian, di antaranya zakat yang dikeluarkan tuannya orang kafir daripada hambanya seorang muslim. Satu ibadah, syarat penghambaan kepada Allah. Kecuali juga kaget masalah seorang perempuan kafirah, perempuan kafir. Boleh tak muslim menikah ahli kitab, orang Yahudi Nasrani? Muslim boleh tak nikahi perempuan Yahudiyah atau Nasraniyah? Boleh tak? Boleh dalam syariat, tidak apa-apa, asal memang dia ahli kitabiah, yang memang berpegangan dengan Injil yang awal atau Taurat yang awal, Yahudiyah asli atau Nasraniyah asli. Kalau sekarang ini asli tak? Tak. Kalau memang ada, boleh kita nikahi. Sembelihan dia pun halal untuk kita makan. Nah, jika kita menikah perempuan Nasraniyah atau Yahudiyah, sedangkan dia ini haid, setelah haid kan wajib mandi, baru pacar kita jimai dia. Cak mana sedangkan syarat ibadah harus Islam. Pengecualian kata ulama, sahnya mandi istrinya yang kafirah ahli kitabiah untuk dihalalkan oleh suaminya. Nah, itu pengecualian di dalam
syartu ibadah Islam tersebut. Yang kedua tamyiz. Tamyiz itu budak kecil yang pacak makan dewek, minum dewek, cebok dewek. Jadi sah solatnya. Kalau tidak tamyiz, tidak sah. Wajib tak solat nih, tamyiz ini? Tidak wajib. Tapi kalau dia solat sah. Bisa jadi imam dia. Walaupun belum balik. Berapa sekitar umurnya? 7 tahunan. Sekitar 7 tahun. Itu dikategorikan tamyiz. Yang pacak makan dewek, minum dewek, cebok dewek. Jadi kalau anak kita umur 8 tahun, 9 tahun misalnya, lanang, dia sholat di rumah sama bini kita, sama ibunya, boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Sah hukum sholatnya tersebut. Karena dia tamyiz. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah kita lanjut. Ada yang ingin menambah sini? Adik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi washabihi ajmain. Allahumma rzuqna fahmi nabiyina. Allahumma salli bi syaratil hamalik wal mukarramin. Allahumma a'udhna bi ilmi zaina bi hilmi akramna bi taqwa wa jamilna bil afiyah arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.